pengen menyalurkan karena dulu siaran tapi sekarangnya udah enggak, akhirnya ada podcast. Tapi ternyata COVID, situ Kia sharing semua tuh pengalaman teman-teman Kia saat COVID. Tapi Kia hubungin juga COVID bukan masalah paling besar karena kita punya masalah besar saat gempa. Gempa dulu itu lebih parah dibanding COVID ini sih. Jujur di Palu kalau COVID kita udah kayak ya udah, karena kita pernah di zaman yang temanku tuh usahanya hancur banget. Usahanya hancur, sehancur-hancurnya, keluarga hancur. Nah pas saat COVID kita tuh kayak semua orang di Palu kayak udah deh, kita ini kayak udah kompak gitu loh, saling bantu. Kita bisa bantu apa nih, kata teman fotografer, oke aku kasih turunin harganya, yang tadinya dia tuh puluhan juta waktu sama dia tinggal 500.000. Nah terus kalau dibilang lo menjadi seorang podcaster nih sekarang, karena kan jadi gue sama Kia ini ketemu dalam satu sesi daftar bareng di training podcast masterclass-nya Eric Jeff sama Deddy Corbuzier ya. Benar, kita satu kelas. Iya, kita ngikutin kelas podcasternya mereka tuh, dan di situ gue kenal sama Kia sama yang lainnya juga. Nah, ya ini ternyata handal banget. Gue kenal, kita ngikutin kelas bareng. Ternyata dia menjuarai lomba podcast Nusantara, podcast Indonesia tuh yang diadain oleh Kemenkominfo kalau nggak salah. Bener ya Kia ya? Bener. Gila. Gue takut. Itu nggak nyangka. Keren banget. Itu aja tuh menjadi seorang podcaster, terus akhirnya dilombain. Wah, itu gimana ceritanya tuh? Jadi kan Kia itu sempat off siaran tahun 2017 karena Kia nikah. Dan memang harus pindah kota, pindah ikut ke Kabupaten Morowali. Jadi memang Kia udah ini, kalau udah nikah kayaknya udah cukup deh 10 tahun Kia di radio, udah cukup banget. Kia udah nikmatin banget ya. Semua kerjaan udah sempat siaran, MC, sempat jadi host juga, host di TV. Beberapa TV ya. TV ini ya, TV One ya? Kemarin sempat kontraknya 1 bulan jadi di host TV One lokal. Itu bersyukur ya Allah. Aduh. Akhirnya udah kayaknya sekarang udah saatnya menikmati posisi yang baru nih, jadi istri dan ibu kan. Udah akhirnya aku off siaran, aku pindah ikut suami ke sana. Ternyata stres banget. Iya. 10 tahun kebiasaan yang dari SMA tuh nggak berhenti loh ngomong-ngomong. Cuma setahun aku off kan gara-gara dipecat itu. Iya. Tapi itu aja 1 tahun aku stres banget, nggak bisa ngomong kemana ya. Ini ya 3 tahun aku tuh off. Mikir gimana ya aku mau ngomong, pengen ngomong kayak ada sebuah isu kayak pengen gue bahas kan, kalau di radio ada isu nih jadi bahan nih. Jadi ada bahan nih saat siaran, kita bahas lagi nih isu-isu ini, tapi nggak ada tempat kan. Temanku iseng-iseng nih, temanku namanya Heru, dia tuh kuliah di UGM. Dia tuh teman sahabat aku dari SMA. Jadi kalau dia kan IT, dia sukanya ngomong sama rata-rata teman-teman kita cowok. Jadi kalau kayak sharing sama cowok-cowok jadi asik gitu loh. Curhat segala macam. Terus dia bilang, Kia, kamu kegiatannya ngapain sekarang? Dia bilang, udah jadi ibu rumah tangga seutuhnya. Terus dia tuh nggak terima. Aduh, ilmu kamu itu jangan sampai disia-siain. Kenapa kamu nggak ikut podcast? Ikut podcast? Susah, ribet. Karena saya dengerin podcastnya di Jeru bagus banget. Kayaknya nggak bisa deh, mana saya harus bayi, ini masak semuanya sendiri, kayaknya nggak bisa. Dia bilang gampang loh buat podcast, aku aja punya podcast. Aku mikir dong, temanku ini nggak bisa ngomong, bukan nggak bisa ngomong, dia tuh nggak lancar kayak Kia ngomongnya, biasa-biasa aja. Terus dia punya podcast, kok bisa ya? Dia bilang, cuma pakai Anchor, rekam doang udah upload. Semudah itu kah podcast ini? Udah deh, aku bilang, ya udah demi kamu, ini demi teman lagi ya. Karena dia bilang ngotot, dia itu orang yang ngotot. Buat sekarang, aku bilang, ya udah aku download. Jadi kasih videonya nih, apa aja yang Kia mesti tekan. Jadi dia buat tutorialnya, gini. Rekam sekarang juga, dia mau pilih nih, temanku memang ngaco banget satu ini ya, maksa banget dia orangnya. Udah aku ngobrol deh, buat lah
rekaman perkenalan diri kan di Anchor, coba-coba gitu. Terus dia bilang, gila keren banget. Memang ya kalau suara penyiar tuh beda dengan suaraku. Akhirnya dia hapus dong podcastnya. Dihapus dong. Dasar emang dia itu ya. Dia malu, dia membandingkan suaranya dia dengan suaraku. Aduh kayaknya jelek banget. Dihapus dong konten-kontennya di Anchor itu. Oh udah. gitu. Jadi saya yang bertahan. Dari situlah ya awal mulanya ya. Itu tahun awalnya dari awal corona. Kayak awal tahun 2020 ini. 2020 ini ya. Iya. 2020 ini akhirnya terus coba-coba ngomong kan kalau di podcast banyak yang monolog kan. Monolog ada juga yang tandem. Tapi Kia awalnya monolog. Kok aneh ya. Kayaknya nggak enak deh feelingnya. Terus coba-coba ternyata di Anchor itu bisa ini kan. Kita bisa podcast bareng 3-5 orang. Iya. 3-5 orang. Terus aku telepon temanku Heru ini. Bang Heru, ini kayaknya bisa berdua deh, bisa bertiga. Kita tes yuk. Udah, jadi itu podcast tandem Kia pertama. Dia bilang, Kia ngomong apa? Saya itu kan orangnya introvert, cuma IT. Masa bahas rumus-rumus gitu? IT itu nggak, programmer kan, dia bilang, nggak ada yang menarik. Udah mikir, gimana ya? Udah, kita undang aja temennya kita yang dokter. Kita bahas corona di Sulawesi Tengah. Nah, kita telepon tuh teman segeng kita SMA, namanya Dr. Irfan. Kebetulan dia kan lagi tugas di daerah, pokoknya di kabupaten. Itu tuh dia tanya kondisi di sana gimana, terus kamu tuh gimana sebagai dokter, kondisinya menangani pasien-pasien segala macam. Dan tanya-tanya kan, kita kan nggak paham. Kita paling baca, tapi info yang kita sampaikan belum tentu bisa diterima, karena basicnya kita bukan dokter kan. Betul. Nah, akhirnya kita hadirkan, kita bertiga tuh awalnya. Jadi temanku ini Heru, dia cuma iya, dia nyaut-nyaut gitu doang. Yang penting dia hadir aja di situ. Yoi. Sebagai orang awam kayak masyarakat yang bertanya, dokter, saya sebagai moderator hostnya gitu. Udah dari situ akhirnya langsung mikir gini Heru, udah kita undang aja teman-temannya kita semua yang jadi yang atlet, yang komikus, yang pengusaha. Oh iya ya, dia tuh yang list, kamu undang ini ya, kamu undang ini, dia itu yang nyuruh. Tapi yang ngobrol collab cuma berdua sama narasumber. Nah, cuma berdua. Cuman yang memang basic yang ngatur hidupku, ngatur podcast awalku tuh Heru. Akhirnya lama-lama ya udah dia lihat aku udah bisa, udah dilepas aja. Terserah mau ngundang siapa. Ya udah keterusan. Dan saat ada, kan awalnya podcast nggak pernah ngarep dapat uang, nggak pernah dapat apa gitu. Nah, tibanya di Palu, dapat info dari teman podcaster Jakarta. Akhirnya kan jadi kayak ada juga tuh ada grup podcast populer namanya Selendang Sulaiman. Jadi Selendang ini dia buat podcast populer, kumpulan semua podcaster. Udah dia kasih tahu kalau ada lomba nih dari Kominfo. Indonesia tuh ya grupnya ya? Iya, Indonesia. Jadi semua konten podcast dia re-upload. Dia apa? Boleh gue ikutan tuh di grupnya dong, join belajar. Boleh. Jadi semua podcast se-Indonesia dia promosiin tuh di situ di podcast populer. Jadi podcast siapa di-upload. Gitu-gitu info-info untuk, jadi ada lomba-lomba di-upload. Cuma itu lomba 3 hari atau 4 hari sebelum itu ternyata ada 17 Agustus udah diposting, tapi sesama podcaster tuh kayak nyimpen gitu loh, kayak nggak mau informasikan. Tapi temanku karena kebetulan dia punya podcast populer, dia dapat, dia bagiin. Jadi kita semua dapat nih info, tapi 4 hari lagi tutup. Ya udah, mikirnya yang penting tentang hari kemerdekaan, bahasnya merdeka. Tapi udah deh, karena memang kemarin kan podcast Kia itu isinya tentang teman-teman Kia di saat COVID. Jadi semua profesi dari atlet, terus COVID ini gimana kalian latihan karatenya, ikut kompetisinya gimana, yang dokter, terus yang pengusaha, ada kan fotografer yang terpaksa apa ya, harus nurunin ini karena nggak ada wedding, nggak ada acara apapun. Benar. Pas banget memang tema Kia kayaknya itu. Jadi Kia langsung bilang, udah buat aja seadanya. Kebetulan di radio kan dia siaran ulang tuh. Udah Kia rekam aja di radio supaya audionya bagus. Untung ada radio ya, jadi bantu untuk audionya bagus. Kia bahas deh kenapa Kia itu awalnya buat podcast kenapa di saat COVID, terus karena memang ya pokoknya cerita kayak tadi, pengen menyalurkan karena dulu siaran tapi sekarangnya udah enggak, akhirnya ada podcast. Tapi ternyata COVID, situ Kia sharing semua tuh pengalaman teman-teman Kia saat COVID. Tapi Kia hubungin juga, COVID bukan masalah paling besar karena kita punya masalah besar saat gempa. Gempa dulu itu lebih parah dibanding
COVID ini sih. Jujur ya di Palu, kalau COVID kita udah kayak, ya udah, karena kita pernah di zaman yang temanku tuh usahanya hancur banget. Bukan usahanya hancur, sehancur-hancurnya, keluarga hancur. Nah pas saat COVID, kita tuh kayak semua orang di Palu kayak udah deh, kita ini kayak udah kompak gitu loh, saling bantu. Kita bisa bantu apa nih, kata teman fotografer, oke aku kasih turunin harganya, yang tadinya dia tuh puluhan juta, mutus sama dia tinggal 500.000. Asal foto produknya teman-teman yang jualan makanan, jualan apa, dia foto untuk mereka jualan online. Itu saling bantu gitu loh. Karena kita kan pernah di kondisi yang susah, nggak bisa sama sekali ngapa-ngapain, tapi di COVID kita bisa, asal saling menjaga aja sih. Kolaborasi ya. Jadi kolaborasi. Terus kita dulu pernah kelaparan saat gempa kan. Jadi pemerintah udah handal banget. Jadi saat COVID udah diatur tuh, nggak boleh beli menumpuk barang, udah nggak boleh. Jadi udah diatur. Jadi di Palu kayak udah, kita dulu memang udah terlatih ya untuk menghadapi ini, karena sebelumnya itu pengalaman saat gempa itu paling kacau. Jadi mungkin karena di saat itu, kayak kita harus kayak gini deh. Jadi temanku yang tadinya tutup usahanya, tapi mereka nggak mau tutup saat corona. Saat usaha waktu gempa udah nggak dapet apa-apa, lagi mau bangkit, masa corona lagi, tutup lagi usahanya. Jadi saling bantu. Nah itu yang kayak tuangin di podcast, dan alhamdulillah ternyata dapat respon baik dari juri ya. Hebat loh. Keren. Dan juara gitu ya. Tapi itu masuk 34 besar aja, Kia. Karena yang juara 1 tuh lebih jago lagi dia. Yang juara 1. Oh gitu. Udah pengumuman ya? Udah pengumuman. Juara 1, juara 2 itu semua penyiar radio juga. Rata-rata penyiar radio, tapi di Jakarta. Wah, kalah dong aku. Iya. Tapi mewakili Palu menjadi 34 besar tuh keren banget loh. Mewakili Palu dan Sulawesi Tengah itu kayak, keren banget. Bener, keren banget. Tapi again emang semua itu harus dari dimulainya tuh dari niat, tekad, dan nekat ya nggak sih? Bener. Jadi harus ada nekatnya juga. Kalau nekatnya nggak ada, kita mau mulai itu kayaknya susah banget, males banget gitu ya. Bener. Yang penting mulai dulu, udah tahu caranya, mulai dulu, udah tahu infonya dari temen lo, dari Heru untuk pakai Anchor, aja gitu ya kan. Sekarang lagi belajar lagi nih, ke tahap selanjutnya. Dari audio mau ke video kan. Lagi belajar lagi kan. Iya, jadi nanti main jadi content creator di YouTube ya. Bener, ini lagi belajar sama Chandra. Haruslah berkembang ke mana-mana platformnya ya kan. Bener. Nah itu untuk Anchor-nya atau Spotify-nya apa namanya Kia? Boleh dikasih tahu sini, siapa tahu teman-teman di sini pada pengen tahu juga kan, pengen dengerin. Wah, podcaster ini wah. Jadi kisah-kisah teman-teman kayak di Palu yang pernah jadi korban tsunami, likuifaksi, semua ada di sana juga. Perjuangan mereka itu ada di Kia Palu, KIYA Palu, sama kayak nama IG Kia Palu. Jadi podcastnya di Spotify, di Google Podcast, Apple Podcast, semuanya namanya Kia Palu. Tinggal di search aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Iya. Mantap. Kia Palu. Yang mau follow Instagramnya, Kia Palu ya, jangan lupa ya kan. Juga boleh didengerin tuh, Kia Palu. Wah, ini keren banget loh. Thank you. Ini banyak banget kisah yang diceritakan sama Kia hari ini, dapat menginspirasi kita semua, dan banyak manfaatnya juga yang di-sharing oleh Kia pada hari ini. Gue khususnya thank you banget Kia udah mau sharing nih di sesi kita kali ini, Ngobras Bakwan bareng Kia Palu nih. Wah, Kia Palu aja udah dia. Iya, bener. Masih Kia Palu. Iya, jadi ini banyak banget menceritakan hal-hal yang notabene itu memang banyak menginspirasi kita semua, dari kisah yang dialami tadi pada saat tragedi gempa dan tsunami ya kan, sampai menceritakan kisah perjalanan karir menjadi seorang penyiar radio ya kan, sampai akhirnya sekarang menjadi seorang podcaster. Dan gue amazed sih mendengar cerita yang Kia sharing ke kita. Mungkin itu Kia ya yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Banget sekali lagi udah sharing bersama gue di program Ngobras Bakwan. Buat lo semua jangan lupa untuk tetap tonton terus sampai habis video-video Ngobras Bakwan gue. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya guys. Untuk Kia,
Sekali lagi thank you, sampai ketemu lagi ya kita. Dadah. Ya, bye. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.